ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Mari kita lanjutkan, yaitu pembahasan kita di pembahasan fikih, yaitu di kitab Al-Wajiz fi syarh kitab fi Al-Wajiz fi syarh gimana? Fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Ya. Sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yaitu al-adzan. Ya. Yaitu adzan adalah al-adzan wa al-i'lam bi dukhuli waqti shalah bi alfadhin makhsusah, yaitu pemberitahuan akan masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz tertentu. Itu yang dimaksud dengan al-adzan. Lalu apa hukumnya adzan ini? Maka adzan hukumnya adalah wajib. Adzan hukumnya wajib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Malik bin Huwairits anna Nabi SAW, yaitu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Yaitu Nabi SAW mengatakan, "Idza hadaratis shalah," jika sudah hadir, sudah ada waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang di antara kalian adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah yang menjadi imam adalah siapa? Yang paling besar, yang paling tua di antara kalian. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan apa? Fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, yaitu ada perintah dari Nabi SAW untuk adzan. Dan sudah kita ketahui dari kaidah ya usuliyah yang mengatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan adzan, berarti menunjukkan bahwa adzan adalah wajib. Dari Anas, dari Anas bahwa Nabi SAW idza ghaza bina qauman, yaitu anna Nabi SAW kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih wa yanzur, bahwa Nabi SAW jika berperang atau mau memerangi suatu kaum, maka Nabi SAW tidaklah langsung memerangi kaum tersebut hatta yusbih wa yanzur, sampai datang waktu pagi dan Nabi lihat. Apa maksudnya? Fa in sami'a adzanan kuffa anhum. Jika Nabi SAW mendengar ada adzan di tempat tersebut, maka Nabi SAW apa? Tidak memeranginya. Fa in lam yasma' adzanan aghara alaihim. Kalau Nabi SAW tidak mendengar adzan, maka apa? Nabi SAW baru memeranginya. Maka ini di antara yang membedakan di antara alamat atau tanda ciri negeri itu negeri Islam adalah apa? Dikumandangkannya adzan.
Karena Nabi SAW untuk mengetahui bahwa kaum tersebut adalah orang Islam, kaum muslim ataupun enggak, maka apa? Dari azan. Kalau dengar azan enggak. Kenapa? Karena mereka adalah kaum muslimin. Ya. Kalau Nabi tidak mendengar azan, berarti apa? Mereka adalah orang-orang kafir. Lalu Nabi SAW perangi. Ya. Jadi apa? Maksudnya adalah bahwa azan hukumnya wajib. Kalau enggak ada azan, bisa jadi satu kaum diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fadluhu, keutamaannya. Nah, ini keutamaan bagi siapa? Orang yang azan. Ya. Jadi kalau misalkan di pembahasan fikih itu mana yang lebih utama nih? Orang yang azan ataukah apakah imam? Ya. Muadzin ataukah imam yang lebih utama? Maka kalau kita lihat dalil-dalilnya, maka yang ada keutamaannya keutamaan siapa? Keutamaan muadzin, keutamaan orang yang azan. Adapun menjadi imam bukan keutamaan itu apa? Ada syarat-syaratnya untuk jadi imam. Misalkan bacaan Qur'annya, ya kan? Nah, kalau Qur'annya sama nanti paling tahu terhadap sunnah dan seterusnya. Ya. Di sini ada keutamaan azan. An Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innal muadzdhinina atwalun nasi 'anaqan yaumil qiyamah. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa orang-orang yang berazan nanti pada hari kiamat dia menjadi apa? Atwalun nasi 'anaqan, yaitu orang-orang yang paling panjang lehernya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan syaraf kemuliaan bagi orang-orang yang azan di dunia, nanti di akhirat apa? Lehernya panjang. Dan ini adalah syaraf keutamaan bagi orang-orang yang azan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan panjangkan lehernya di akhirat. Hari kiamat. Keutamaan yang lain dari azan ini adalah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa al-Ansari, thumma al-Mazin an Nabihi annahu akhbarahu anna Abi Sa'id al-Khudri qala lahu. Jadi bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam. Aku melihat, aku memandang kamu menyukai ghanam. Menyukai apa? Kambing. Ya. Wal badiyah itu yaitu apa? Tempat yang luas ya, buat peternakan kambing. Fa idza kunta fi ghanabika aw badiyatik fa'adzanta bis-shalah farfa' sawtaka bin nidah. Nah, jika kamu bersama kambingmu di mana di suatu tempat ya, fa'adzanta bis-shalah, maka hendaknya kamu salat, maka hendaknya kamu azan untuk salat. Pas suatu tempat kan untuk apa, membawa kambing yang ada makanannya kan ini ya, terkadang jauh ya dari khalaqi ramai. Nah, di sana enggak ada yang azan. Maka di sini apa? Di sini sebutkan bahwa kalau kamu berada di ghanam kamu, kalau kamu berada pada apa? Lagi memelihara kambing di tempat tersebut, fa'adzanta bis-shalah, maka hendaknya kamu azan untuk salat, farfa' sawtaka bin nidah. Dan hendaknya kamu apa? Tinggikan suaramu. Hendaknya kamu tinggikan suara kamu. Ya. Kenapa? Karena ada keutamaan bagi orang-orang yang meninggikan suaranya ketika adzan. Apa keutamaannya? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Nah, itu keutamaannya adalah apa? Karena sungguhnya tidaklah mendengar mada sautul muadzin, betapa jauhnya, yaitu betapa kerasnya suara muadzin sampai terdengar jauh. Jinnun wala insun wala syai'un, tidaklah mendengar jin
ataukah manusia, ataukah sesuatu, kecuali dia menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mendengar azan tersebut, bahkan jin yang mendengar azan tersebut, akan menjadi saksi bahwa dia adalah orang-orang yang memanggil azan, ya, pada hari di dunia. Qala Abu Sa'id, ini yang mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri tadi, dia mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu keutamaan azan. Yang pertama adalah apa tadi? Orangnya Allah berikan apa? Leher yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Bahwa orang-orang yang mendengar azan tersebut, orang, jin dan juga sesuatu yang mendengar azan tersebut akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Itu keutamaan azan. Sifat itu apa? Tata cara azan. Ya. Sebagaimana azan yang kita ketahui, ya. Jadi dalilnya adalah an Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih qala lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyadriba bin naqus wa huwa lahu karih limuwafaqatil nasara. Jadi awal-awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersepakat untuk ayyadriba bin naqus, untuk apa? Memukul lonceng. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya apa? Mau memukul lonceng untuk apa? Untuk memanggil orang-orang untuk azan. Akan tapi Nabi apa? Wa huwa karihun lahu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benci. Nabi SAW tidak suka. Kenapa lonceng ini? Limuwafaqatihi lin nasara, karena menyerupai orang-orang Nasrani. Ya. Awalnya mau pakai lonceng. Akan tapi apa? Nabi benci karena menyerupai apa? Orang-orang Nasrani. Ya. Terus tafa bi minal lail ta'ifun wa nanaim. Jadi ini ceritanya dari Abdullah bin Abd Rabbih, ya. Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih, dia menceritakan bahwa tafa bi minal lail ta'ifun wa nanaim. Jadi ketika aku tidur, ada yang ada yang datang kepadaku. Yaitu di sini maksudnya di dalam mimpi, ya. Rajulun alaihi thawbani akhdarani wa fi yadihi naqus yahmiluhu. Yaitu dalam mimpi tersebut ada siapa? Ada seorang laki-laki yang mana dia memakai thawbani akhdaran, dua baju yang akhdar. Akhdar apa? Hijau, ya. Dua baju yang hijau, wa fi yadihi naqus yahmilu, dan laki-laki itu membawa apa? Membawa lonceng. Qala faqultu ya Abdullah atabi'un naqus. Maka aku berkata pada laki-laki itu, wahai Abdullah, kamu jual enggak lonceng tersebut? Maka laki-laki itu menjawab, qala wa matas nabi, apa yang kamu lakukan? Ya. Qala qultu, aku katakan, nad'u bihi ila shalah, aku mau mengajak manusia untuk salat dengan lonceng tersebut. Ya. Qala, maka laki-laki itu mengatakan, laki-laki dalam mimpi, ya, afala adulluka ala khair min dzalik, maukah aku jelaskan, maukah aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih baik dari lonceng ini? Nah, faqultu bala, iya, mau, ya. Maka dia mengatakan, qala taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini sebagaimana azan yang kita dengar sehari-hari. Ini dalilnya. Dia akan dengar dari mimpi. Lalu apa yang dia lakukan? Yaitu sahabat ini, Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih, dia mengatakan, thumma istakhartu ghaira ba'id, thumma istakhara ghaira ba'id, kemudian dia menjauh, ya, tidak terlalu jauh.
Qala thumma taqul idza qamtas shalah. Kemudian hendaknya kamu lakukan ketika kamu mau apa? Mau melakukan iqamat untuk salat, ya. Bahasa kita qamat untuk salat, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini sebagaimana qamat yang kita lakukan. Ya. Qala, maka ketika dia sudah mendengar tadi bagaimana ada seorang dalam mimpi mengajarkan tadi tentang azan dan juga qamat, maka dia mengatakan falamma asbahtu, ketika sudah pagi, ataitu Rasulullah SAW fa akhbartu bima ra'aitu, maka aku kabarkan pada Rasulullah SAW terhadap apa yang aku lihat di dalam mimpiku ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hadhir ru'ya haqqun insyaallah. Ya. Mimpi ini benar insyaallah. Thumma amar bit ta'dzin, kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk azan, fa kana Bilal maula Abi Bakar yu'adzin bidzalik. Ya, jadi Nabi SAW memberikan azan dan yang diperintahkan untuk azan adalah siapa? Bilal, ya, maula Abi Bakar. Ya. Jadi ini dalil tentang azan. Ya. Jadi dari mimpi seorang sahabat dan disampaikan kepada Nabi dan Nabi SAW membenarkan. Ya. Ustaz, ya. Berarti boleh dong berdalil dan mimpi. Maka kita katakan berdalil dengan mimpi itu tidak dibolehkan. Ya. Kenapa sahabat boleh berdalil mimpi? Lihat sahabat ketika bermimpi sampai kepada Rasulullah, ya kan? Ketika Rasulullah mengiyakan maka jadi syariat. Paham ya? Jadi intinya siapa? Di Rasulullah SAW. Apalagi zaman sekarang kita ketahui bahwa syariat Islam sudah sempurna, maka tidak ada lagi syariat, tambahan syariat, apalagi di dalam mimpi, apalagi berhujjah dengan dalil bahwa sahabat bermimpi dan dijadikan sebagai syariat. Maka kita katakan bahwa iya, sahabat ada yang bermimpi dan menjadi syariat, yaitu syariatnya dibenarkan mimpi tersebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membuat syariat adalah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Istihbabu jam'il muadzin baina kulli takbirani fi nafasin. Ya. Disunahkan bagi seorang muadzin menggabungkan 2 kali takbir di setiap nafasnya. Apa sih maksudnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya ya? Sebagaimana di kita, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Dalilnya mana? Dalilnya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah." Coba perhatikan. Di sini fa fihi isyaratun zahirah ila anna al-muadzin yajma'u baina kulli takbiratain. Jadi di sini ada isyarat yang jelas bahwa seorang muadzin dia apa? Menjamak 2 kali takbir. Sebagaimana tadi apa? Allahu Akbar, Allah. Jika seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaknya seorang di antara kalian mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dalil bahwa mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu dalam satu nafas. Ya. Istihbabut tarji'. Nah, mungkin ini yang baru. Disunahkan tarji'. Tarji' itu apa sih? Tarji' itu apa? Raja'nya rija apa? Kembali. Kalau misalnya tarji' itu apa? Mengulang syahadatain, mengulang dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sunnah. Ya, ini sunnah. Ya. Ini juga termasuk pendapatnya mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, disunahkan tarji'. Ya. At-tarji' huwa al-'aud ila syahadatain marratain bi raf'is saut ba'da qawlihima marratain bi khafdis saut. Yaitu at-tarji' adalah kembali mengucapkan syahadatain dua kali dengan
apa birafis saut, dengan meninggikan suara setelah perkataannya dua kalimat syahadat dengan apa? Suara yang rendah. Ya. Mana dalilnya? An Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam 'allama hadzal adzan. Jadi dalilnya dari Abi Mahdhurah bahwa Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah, yaitu azannya berbeda dengan azan Bilal tadi. Yang pertama kan azan Bilal yang kita sebutkan atau yang kita pakai rata-rata adalah azan Bilal tadi, ya kan? Yang dari mimpi. Kan Nabi SAW menyuruh siapa? Bilal untuk berazan seperti azan yang tadi. Sedangkan ini dikenal dengan siapa? Azan Abi Mahdhurah. Ada perbedaan? Iya. Akan tapi dua-duanya syariat dalam Islam. Dua-duanya benar. Paham sudah ya? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan azan kepada Abu Mahdhurah? Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya? Tsumma ya'udu fa yaqul, kemudian ngulang lagi. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham sudah ya? Jadi dua kalimat syahadatnya diulang. Ya. Ya. Kemudian hayya 'alas shalah marratain. Hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sama. Semuanya sama, yang berbeda adalah tadi apa? Diulang syahadatnya, ya kan? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut dengan apa? At-tarji' fil adzan, ya. Yaitu mengulang dalam adzan. Maka ini hukumnya sunnah. Ya. Saat boleh enggak dilakukan di sini? Ya. Ya silakan saja kalau misalkan masyarakat sudah paham. Paham sini ya? Jangan sampai masyarakat masih banyak belum paham lalu diadzankan dengan adzan ini, nanti ini adzan siapa dan seterusnya. Paham sini ya? Jadi intinya harus dipahamkan dulu. Ya, ini kan sunnah. Jangan sampai yang sunnah ini menjadi fitnah. Ya. Selanjutnya, at-tathwib fil adzan al-awwal subh. Ya, at-tathwib yaitu dengan mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Di awal subuh. Itu dalilnya adalah an Abi Mahdhurah anna Nabi SAW 'allamahu al-adzan. Dari Abu Mahdhurah bahwa Nabi SAW mengajarkan adzan ini, wa fihi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah ya apa? As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula. Afil ula pada yang pertama. Apa maksudnya? Fil ula minas subhi. Pada azan pertama salat subuh. Apa maksudnya? Subuh itu sunnahnya yaitu azannya dua kali. Ya. Azannya dua kali. Dan di sini al-ula yaitu azan yang pertama yaitu dengan mengucapkan apa? As-salatu khairun minan naum. Ya. Ketika masih agak malam ya kan? Maka dicam as-salatu khairun minan naum. Kenapa? Ini untuk agar orang-orang apa? Bangun tidur. Maka ini diucapkan yang pertama. Maka di sini sebutkan fil ula, pada azan yang pertama. Bukan azan yang kedua. Ya, karena subuh itu sunnahnya adalah dua kali azan. Nah, ini di masyarakat kita yang belum dilakukan sunnah ini. Ya. Ya, saya jarang mendengar. Jangankan di sini ya, di Mahat aja masih belum mendengar ya adzan dua kali. Ya. Maka kembali lagi tadi, maka hendaknya disampaikan dulu masyarakat, dijelaskan dulu ke masyarakat biar mereka paham, baru setelah itu apa? Dijalankan sunnah ini. Ya. Yaitu karena sunnah adzan subuh itu sunnahnya dua kali. Maka ketika adzan Nabi SAW mengajarkan adzan ini kepada Abi Mahdhurah, yaitu ada tambahan as-salatu khairum minan naum.
Maka Al-Imam yaitu As-San'ani, dia menuliskan di Subul Salam, qala Ibnu Ruslan, fa syar'iyyatut tathwib innama hiya fil adhanil awwalil fajr. Maka disunahkan tathwib, disunahkan tadi as-salatu khairum minan naum, yaitu fil adhanil awwalil fajr, pada azan pertama fajar, pada azan pertama salat subuh. Kenapa? Li'annahu liqadhin naim. Kenapa? Karena ada azan, ada ucapan as-salatu minan naum, yaitu untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal adzanut tsani fa innahu ya'lam bidukhul waqt wa du'a ila shalah. Adapun azan yang kedua, maka itu adalah ya'lam bidukhul waqt, yaitu penjelasan tentang masuknya waktu salat. Maka tidak memakai as-salatu khairum minan naum. Paham sudah ya? Jadi adzan pertama itu apa? Untuk membangun orang-orang untuk salat subuh, yaitu apa? Ada as-salatu khairum minan naum. Adapun adzan yang kedua sudah waktu salat, yaitu apa? Tidak memakai as-salatu khairum minan naum. Ya. Di sini istihbabul adzan fi awal waqt wa taqdimu alaihi fil fajr khasatan. Disunahkan adzan pada awal waktunya. Ya. Dan khususnya pada waktu fajar, pada waktu subuh. Ya, dalilnya an Jabir bin Samurah qala kana Bilal yu'adzin idza zalat asy-syams la yakhrum thumma la yuqim hatta yakhruja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja aqama hina yarahu. Yaitu kana Bilal yu'adzin idza zalat asy-syams, yaitu Bilal dia azan ketika apa? Zalat asy-syams. Apa zalat asy-syams? Ketika matahari apa? Tergelincir ke arah barat. Berarti apa? Menunjukkan waktu zuhur. Paham ya? Sudah kita sampaikan kemarin. Ketika matahari di atas, lalu apa? Tergelincir sedikit ke barat, maka itu adalah waktu salat zuhur. Tsumma la yuqimu hatta yakhruja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal tidaklah dia qamat sampai keluar Nabi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan menuju masjid. Fa idza kharaja aqama hina yarahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid, dan Bilal dia qamat ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah yang mungkin udah jarang ya zaman sekarang. Sunnahnya adalah apa? Ketika seseorang mau azan, ya, ketika seorang mau azan, maka apa? Hendaknya dia melihat apa? Imam. Kalau imam datang, baru azan. Itu sunnah. Maka di sini disebutkan fa idza kharaja aqama, yaitu di sini Bilal dia qamat hina yarahu, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalil yang lainnya. Ya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inna Bilalan yu'adzinu bilail, bahwa Bilal adzan pada malam hari. Maksudnya apa? Adzan yang pertama salat subuh, yaitu belum masuk waktunya, belum masuk waktu subuh. Yaitu tadi apa? Adzan yang pertama untuk membangunkan orang-orang. Maka apa kata Nabi? Faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi mengatakan apa? Makan dan minumlah. Ini berarti ketika puasa. Paham ya? Makan dan minumlah sampai adzan siapa? Ibnu Ummi Maktum. Jadi adzan yang pertama ini, ya, seseorang masih boleh makan dan minum karena belum waktunya adzan Bilal ini.
Nah, ketika Ibnu Ummi Maktum dia adzan, baru tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Karena ini Nabi SAW berbicara ketika apa? Puasa. Ya. Wa qad bayyana Nabi SAW al-hikmah min taqdim al-adzan fil fajr 'ala al-waqti biqoulihi. Ya, bahwa Nabi SAW menjelaskan hikmah taqdimul adzan fil fajr, yaitu mendahulukan adzan pada waktu fajar al waqti biqoulihi la yamna'anna ahadukum adzan Bilal min sahurihi fa inna yu'adzin idza qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wa liyunabbih na'imakum. Kenapa Nabi SAW membolehkan adzan di awal waktunya, khususnya pada fajar ini? Yaitu maksudnya apa? Sebelum waktunya, ya kan? Sebelum waktunya. Itu kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la yamna'anna ahadakum adzan Bilal min sahuri. Janganlah salah seorang di antara kalian terhalang dari sahurnya karena adzannya siapa? Karena adzannya Bilal. Kenapa? Karena adzannya Bilal itu belum masuk waktu salat. Belum masuk waktu fajar. Kenapa kata Nabi? Fa innahu yu'adzin, karena dia adzan, au qala yunadi bilail, atau Nabi SAW mengatakan yaitu Bilal ini dia adzan pada malam hari. Kenapa? Liyarji'a qa'imakum, ya, agar orang yang salat itu dia kembali, wal yunabbih na'imakum, agar orang yang tidur itu apa? Dia apa yunabbih ya? Ya dia bangun ya secara bebasnya. Agar orang yang tidur menjadi bangun, ya. Itu hikmah kenapa ada adzan didahulukan khususnya pada waktu apa? Subuh. Ma yuqal inda sama'il adzan wal iqamah. Apa yang diucapkan ketika mendengar azan dan juga mendengar iqamah? Yaitu apa? Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamah ay yaqul mithla ma yaqul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengar azan dan juga mendengar iqamah untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, untuk mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Dalilnya an Abi Sa'id anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muadzin. Jika kalian mendengar nida, jika kalian mendengar adzan, jika kalian mendengar panggilan, yaitu adzan di sini maksudnya, faqulu, maka hendaklah kalian ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita juga ucapkan Allahu Akbar. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya di sini dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa mengucapkan apa yang diucapkan seorang muadzin. Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Tadi dalil yang tadi ya. Kalau dalil yang tadi secara singkat. Yaitu di sini bahwa Nabi SAW mengatakan jika idza qala al-muadzin, jika seorang yang beradzan dia mengucapkan Allahu akbar, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengucapkan apa? Allahu akbar. Ya. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Jika seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaknya juga mengucapkan apa? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Kemudian kalau seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar mengucapkan apa di sini? Qala la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau mendengar apa? Hayya 'alas shalah, maka sunnahnya orang yang mendengar baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah. Maka hendaknya mendengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar.
qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kita juga jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka kita pun menjawab la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW menjelaskan secara terperinci bagaimana kita menjawab azan. Yaitu tadi di hadis yang pertama Nabi SAW bahwa faqulu mithla ma yaqul muadzin, hendaknya kalian mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Dan diperinci di sini yaitu ada perbedaan di mana? Yaitu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka Nabi SAW menyuruh kita untuk mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka di sini disebutkan faman qala mithla ma yaqul muadzin aw qala 'inda al-hay'alatain la haula wala quwwata illa billah aw jama'a baina al-hay'alah wal hawqalah faqad asaba insyaallah. Apa maksudnya? Di sini disebutkan yaitu siapa yang mengucapkan sebagaimana ucapan muadzin. Pokoknya muadzin dari awal Allahu akbar, Allahu akbar, dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia juga ucapan apa? Hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Maksudnya ya? Atau yang kedua, dia sebagaimana hadis Nabi ini, yaitu ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, maka ini dua-duanya benar, silakan. Paham ya? Jadi intinya ketika seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka boleh bagi kita mengucapkan hayya 'alas shalah atau la haula wala quwata illa billah. Dan juga kita muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka boleh kita mengucapkan hayya 'alal falah atau apa? La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Selanjutnya, fa idza faraqa al-mu'adzin wal adhan aw al-iqamah wajib as-sami', ya, qala ba'da al-faragh ma ya'ti fil haditsaini. Ya. Jadi di sini disebutkan jika seorang yang berazan itu sudah selesai dari azan dan iqamatnya, wajib as-sami', ya, maka hendaknya orang yang mendengar dia mengucapkan setelah selesai dari azannya, dia mengucapkan dengan ucapan sebagai berikut, ya. Dalilnya dari Abdullah bin Amr, annahu sami'a Nabi SAW yaqul, dari Abdullah bin Amr bahwa dia mendengar bahwa Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul. Tadi ya sama ya. Jika kalian mendengar seorang muadzin berucap, maka ucapkanlah sebagaimana diucapkan seorang muadzin. Kemudian apa? Tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Maka siapa yang salawat kepadaku dengan salawat satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah, dan mintalah pada Allah al wasilah. Fa inna manzilatun, apa itu wasilah? Fa inna manzilatu fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena al wasilah di sini adalah suatu kedudukan di surga yang mana tidaklah diperkhususkan kecuali untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang akan mendapati kedudukan tersebut, ya. Faman salallahu lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Dan siapa yang meminta kepada Allah al-wasilah, yaitu kedudukan bagi Nabi SAW di akhirat nanti, maka apa kata Nabi? Halat alaihi syafa'ah, maka halal syafaatnya bagiku nanti di akhirat. Ya. Bagaimana cara berdoanya? Yaitu di dalil yang lainnya. An Jabir anna Rasulullah SAW qala man qala hina yasma'un nida. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berkata ketika mendengar, ya, ketika mendengar azan, yaitu dalilnya adalah apa? Bagaimana doanya? Di sini sebutkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah
ati Muhammadinil wasilata, ya kan, wasilah. Ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka siapa yang berdoa setelah seorang muadzin adzan lalu diberi dengan doa ini, yaitu kata Nabi apa? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Maka halal syafaatnya bagiku nanti pada syafaatku baginya nanti pada hari kiamat. Ya. Halal syafaatku bagi nanti pada hari kiamat. Ya. Selanjutnya, Isya jam berapa? Sebentar lagi ya. Satu lagi pembahasan. Yustahabbu lil muslim al-ikthar min ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Nah, disunahkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak apa? Ad-du'a, memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Ya. Karena antara adzan dan iqamah ada waktu, maka hendaknya kita memperbanyak doa ketika waktu tersebut. Kenapa? Fa inna du'a hina idzin mustajabun. Karena doa ketika waktu tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas dalilnya yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yurad bainal adzan wal iqamah." Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Ya, maka ini di antara sunnah yaitu antara adzan dan iqamat, yaitu hendaknya kita memperbanyak doa. Ya, ini salah satu waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Ma yustahabbu lil muadzin. Apa yang disunahkan bagi orang yang mau adzan atau bagi orang yang adzan. Orang yang adzan itu sunnahnya apa aja, ya? Yustahabbul muadzin ayatas bi sifatil atiyah. Maka hendaknya orang yang adzan itu memiliki sifat-sifat, memiliki karakteristik seperti yang disebutkan di dalam di sini ya, di hadis-hadis ini. Yang pertama, ya, bagi seorang yang adzan yaitu hendaknya yang pertama ayyabtaghi bi adzanihi wajh Allah. Maka hendaknya dia mengharap dari adzan tersebut mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhudh alaihi ajran, dan tidak mengambil upah dari adzannya. Fa Utsman bin Abil As qala qultu ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Jadi dalilnya adalah dari Utsman bin Abil As bahwa dia berkata qultu, yaitu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikanlah aku pemimpin dari kaumku. Lalu kata Nabi apa? Qala anta imamuhum. Lihat, kamu adalah imam mereka. Kamu adalah pemimpin mereka. Ya. Jadi Nabi SAW melihat bahwa ada seorang sahabat di sini melihat dia meminta menjadi pemimpin. Nabi SAW mengatakan apa? Anta imamuhum, kamu pemimpin mereka. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan. Karena dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Ya. Ada sahabat yang lainnya meminta apa? Kepemimpinan. Nabi SAW mengatakan apa? Innaka dha'if. Sungguh kamu lemah. Wa inna amanah. Wa takunu nadamatan yaumil qiyamah. Paham ya? Nah, jadi sahabat yang lainnya yang meminta kepemimpinan, Nabi SAW mengatakan apa? Innaka dha'if, kamu lemah. Ini adalah kepemimpinan, adalah amanah dan akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya. Nabi SAW mengatakan anta imamuhum, dan di sini disebutkan waqtadi bi ad'afihim,
dan hendaknya kamu apa? Memperhatikan orang-orang yang paling lemah di antara kamu, ya. Wattakhidh mu'adzinan la yakhudh 'alaihi adzanihi ajran. Ya, hendaknya kamu menjadikan seorang yang adzan dan tidak mengambil upah di dalam adzannya. Ya. Mungkin ini asalnya yaitu seorang yang adzan tidak mengambil upah. Akan tetapi kalau misalkan orang yang adzan ini dia tidak memiliki amalan yang lain kecuali adzan, dan kita untuk kemaslahatan kaum muslimin yaitu apa? Harus ada yang adzan. Kalau enggak ada yang digaji, enggak ada yang adzan, maka dibolehkan dalam hal ini orang yang beradzan mendapatkan upah. Paham sering ya? Jadi lihat kemaslahat. Ya. Jadi hukum asalnya iya, enggak boleh. Akan tapi kalau enggak digaji ntar apa? Enggak ada. Paham sering ya? Maka lihat maslahatnya. Ya, maka lihat kembali kepada maslahat. Mungkin ya, kita akan lanjutkan insyaallah setelah Isya insyaallah. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.